161 Pertarungan Anjing. Di aula acara, Gu Xingzi berbaur dengan kerumunan dan pikirannya melayang ke tempat lain. Dia menutup telinga terhadap orang-orang yang mencoba berbasa-basi dengannya. Lebih dari 15 menit telah berlalu sejak Yun Cixin naik ke atas, dan dia mulai khawatir. Acara gala belum resmi dimulai, tetapi semua orang sudah bersosialisasi satu sama lain. Ini juga bisa dianggap sebagai bagian dari jadwal acara. Sayangnya, dia telah kehilangan keinginan untuk berpartisipasi dalam hal ini. Saat para tamu undangan saling menghibur, dia tetap duduk di salah satu kursi VIP tanpa ekspresi. Dilihat dari samping, matanya yang tampan tampak tertutup es. Dengan alis berkerut, dia menundukkan matanya dan menyipitkannya. Dia memegang segelas anggur merah, yang sudah lama tidak diminumnya, dan duduk diam untuk waktu yang lama. Yang Mi melihatnya duduk sendirian dan segera meninggalkan para bintang muda itu yang sedang asyik mengobrol. Ia merapikan diri dan melangkah mendekatinya. Di tengah perjalanan, seseorang menabrak bahunya dan tubuhnya terjungkal. Dia terhuyung dan hampir kehilangan pijakannya. Gelas di tangannya hampir pecah ke tanah. Wajahnya dipenuhi amarah. Dengan alis berkerut, dia melihat siapa yang menabraknya dan menyadari bahwa itu adalah Han Yuyan. Permusuhan yang dirasakannya agak berkurang saat melihatnya, dan senyum sopan pun muncul di bibirnya. Yuyan, dia mengerutkan bibirnya dengan jijik. Dia merasa marah tetapi tidak punya cara untuk melampiaskannya pada yang lain. Han Yuyan saat ini memiliki popularitas yang luar biasa, dan dengan Shao Group sebagai pendukungnya, karirnya saat ini sedang menanjak. Yang Mi tidak berani menyinggung perasaannya karena hal-hal ini. Han Yuyan menatapnya dengan dingin dan mengolok-oloknya, "Yang Mi, kamu terlihat sangat cantik dan mempesona malam ini." Yang Mi memaksakan senyum untuk menutupi kecanggungan di wajahnya dan memujinya, "Bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu, Yuyan? Dengan popularitasmu yang melambung dan kariermu yang cemerlang, aku benar-benar bahagia untukmu." Dia mengangkat gelasnya dan bersulang untuknya setelah mengatakan hal itu. Han Yuyan hanya memutar matanya dan mengabaikan roti panggangnya. Dengan demikian, tangan Yang Mi yang sedang memegang gelas anggur, tergantung canggung di udara. "Jangan pikir aku tidak tahu apa yang sedang kau rencanakan. Bagaimana kau bisa menandingi Xingzi?" Yang Mi membelalakkan matanya dengan polos dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Aku hanya sangat mengagumi Xingzi. Jangan berani-berani menggunakan cara curang. Itu menjijikkan." "Apa?" teriaknya kesal. Berpura-pura tidak bersalah, dia melanjutkan, "Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Han Yuyan mengejek, Kau pikir aku tidak tahu kalau ada yang salah dengan anggur yang kau pegang?" Jejak kegelisahan merayapi wajahnya, tetapi dia segera melatih wajahnya agar tetap tenang. Berpura-pura bingung, dia bertanya, "Apa yang salah dengan itu?" "Entah ada yang salah atau tidak, kau akan tahu saat kau meneguknya, kan?" Han Yuyan membalas dengan nada sarkastis. Wajah Yang Mi langsung memerah dan dia kehilangan kata-kata. Sambil menatapnya dengan nada mengejek, Han Yuyan mencibir. "Dasar tukang tipu. Kau pikir Xingzi tidak akan bisa melihatmu?" Yang Mi dengan acuh tak acuh meletakkan gelasnya ke samping dan menjawab dengan dingin, "Aku hanya menirumu." "Apa katamu?" Han Yuyan marah. "Semua orang di industri ini tahu bagaimana Anda bisa mencapai posisi Anda saat ini, dengan menggunakan trik yang sama. Anda pikir kami semua bodoh?" Tanyanya dengan nada menghina. Saat itu, Yang Mi awalnya adalah pemeran utama wanita dalam sebuah drama, tetapi perannya diambil paksa oleh Han Yuyan. Han Yuyan juga mengandalkan segelas anggur untuk menyelesaikan semuanya dengan para investor. Pada akhirnya, dengan drama yang menjadi film terlaris tahun itu, ia berhasil melejit di festival film dan berhasil meraih gelar aktris terbaik. Ia bahkan mendapat tawaran untuk berakting di film Hollywood. Dinobatkan dengan gelar bintang wanita global, popularitas Han Yuyan melambung tinggi. Semua barang itu seharusnya menjadi miliknya. Karena itu, Yang Mi menyimpan dendam terhadap Han Yuyan. Keduanya telah saling bersaing secara diam-diam sejak saat itu. 162 untuk pembelaannya. Karena itu, Yang Mi menyimpan dendam terhadap Han Yuyan. Keduanya telah saling bersaing secara diam-diam sejak saat itu. Han Yuyan mengancam, Yang Mi, sebaiknya kau lebih menghormatiku. Kalau kau mencoba melucu lagi, aku akan membocorkan hubunganmu dengan Li Jiuxian ke paparazzi."
Dia tersenyum. Baiklah, aku juga akan mengungkap semua masa lalumu ke media. Aku ragu kau punya hal lain untuk diungkap daripada aku. Bagaimana menurutmu? Apakah menurutmu kau bisa menang melawanku? Han Yuyan tidak terpengaruh oleh ancamannya dan terus memprovokasi. Jika kau bersikeras bertarung denganku, mari kita tunggu dan lihat saja. Yang Mi menggertakkan giginya karena marah. Meskipun dia benci mengakuinya, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menang melawan Han Yuyan. Han Yuyan mencibir sambil menyerbu pergi. Kembali padanya, Han Yuyan segera menghampiri Gu Xingzi dengan sepatu hak tingginya setelah merapikan rambutnya. Dengan cemberut lembut, dia bertanya, "Xingzi, kenapa kamu sendirian? Di mana pasanganmu?" Dia melihat sekeliling. Dia mengerutkan alisnya tetapi tidak berkomentar atau bahkan memandangnya. Dia tampak menahan firasat dan berbisik sambil menutupi senyum dengan tangannya, "Apakah dia meninggalkanmu untuk minum bersama bos besar?" Ekspresinya berubah sedikit, tetapi dia tetap diam. "Aku tidak ingin ikut campur di sini, tetapi sebaiknya kau menjaga jarak darinya. Industri hiburan dipenuhi wanita-wanita nakal seperti dia yang akan melakukan apa saja untuk bisa mengalahkan pesaingnya. Minum-minum dan tidur dengan banyak orang bukanlah hal baru. Sebaiknya kau berhati-hati." Bertekad menghancurkan citra Yun Cixi di benaknya, dia tidak menahan kata-katanya. Dia tidak tahan melihat pria itu bersikap sangat baik kepada seorang pemula yang tidak memiliki nilai bagus. Pria itu bersikap acuh tak acuh dan sombong kepada semua orang termasuk dirinya. Apa yang tidak bisa dia dapatkan, dia juga tidak akan membiarkan Yun Cixi memilikinya. Dia melanjutkan fitnahannya, "Aku bisa melihat bahwa Yun Cixi ini sangat ambisius. Dia berencana untuk menggunakanmu sebagai batu loncatan dengan bermitra denganmu malam ini. Setiap orang di sini adalah seseorang yang terhormat dan penting. Apa yang membuatmu seperti ini ketika kamu membawa orang yang tidak dikenal seperti dia? Selain itu, ku dengar dia." Tiba-tiba dia menoleh dan menatapnya dengan pandangan tidak senang. "Sudah cukup," kataku. "Xingzi," dia menatapnya dengan penuh harap. "Mengapa kamu terlihat begitu marah sekarang? Mulut besar, wajahnya memerah karena marah dan malu. Kenapa kau mengkritikku? Aku mengatakan ini demi kebaikanmu, tahu. Dia hanya memanfaatkanmu, tidakkah kau mengerti? Dia tidak mau diganggu olehnya. Aku bersedia dimanfaatkan olehnya. Jangan bilang kamu suka wanita seperti itu. Jenis apa? Jenismu." Dia tidak menyembunyikan rasa jijiknya padanya saat dia meludah dengan sinis. "Seperti apa yang kamu lakukan sebelumnya ketika kamu tidur dengan seorang investor dengan imbalan peran di Sanhe Beauty." Dia terkesiap saat mendengarnya. "Tidak semua orang tak tahu malu seperti kamu," imbuhnya dingin sebelum berlalu melewatinya. Dia mengejarnya dan bertanya dengan getir, "Xingzi, bagaimana kamu tahu kalau dia tidak seperti itu? Seberapa banyak yang kamu ketahui tentangnya?" Melihatnya mengabaikannya, dia melangkah maju dan bertanya tanpa henti, "Dia bisa mendapatkan peran sebesar itu bahkan sebelum memasuki dunia hiburan, apakah menurutmu dia sepolos itu? Mengapa kamu selalu membelanya? Apakah dia pantas?" Dia berdiri diam, merenung sejenak, lalu teringat wajah Yun Cixi yang cantik dan polos. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyum saat dia menjawab, "Dia pantas mendapatkannya. 163 perincian. Dia layak mendapatkannya." Han Yuyan tercengang. Jawabannya merupakan pukulan berat baginya. Cao Dong telah mencarinya dan tidak senang melihatnya bersama Gu Xingzi. Gu Xingzi pun melihatnya dan bertanya dengan nada mengejek, "Tuan Cao, tidak bisakah kau mengawasi wanitamu?" Wajah Cao Dong langsung berubah pucat setelah mendengar kata-katanya. "Apa maksudmu?" Dia mendengus. "Dia sedang menggoda wanita lain. Sebaiknya kau awasi dia, atau kau bisa dikhianati." Dia pun pergi dengan itu. Dia benar-benar marah. Cao Dong bahkan lebih marah lagi. Sambil mencibirnya, dia pun pergi dengan marah. "Cao Dong, dengarkan aku," dia bergegas menjelaskan. Di belakang, Yang Mi tertawa mengejek. Pergi cari Wol dan pulang dengan rambut dicukur. Benar-benar tidak tahu malu." Suasana di koridor itu sungguh sunyi. Gu Xingzi mulai khawatir. Industri hiburan bersifat materialistis dan kacau. Seorang wanita seperti Yun Cixi akan seperti seekor domba di sarang serigala dalam industri ini. Dia akan dimangsa jika dibiarkan tanpa perlindungan. Dia seharusnya tetap di sisinya. Dia telah ceroboh.
Dia teringat pada petugas yang telah membawanya pergi untuk berganti pakaian dan menyadari betapa mencurigakannya keadaannya sekarang. Meskipun ada toilet dan ruang pertolongan pertama di tempat seperti ini, ruang ganti belum pernah ada. Yang juga ada di sini adalah kamar VIP untuk tamu penting yang perlu memadamkan api. Ketika seorang investor melirik seorang aktris, ia akan memberinya segelas anggur yang dicampur narkoba. Begitu obat itu mulai berefek, seorang petugas akan diinstruksikan untuk membawa aktris itu ke ruang VIP. Dia tidak berpikir jernih sebelumnya, tetapi begitu dia sempat merenungkannya, dia menjadi khawatir. Dahulu kala ada seorang gadis muda manis yang menghadiri acara besar seperti ini untuk pertama kalinya. Kepolosannya dengan cepat menarik perhatian beberapa investor yang membiusnya dan membawanya ke sebuah ruangan. Konon, bintang muda itu dirampok oleh 7 atau 8 pria hari itu dan hampir menjadi gila. Ia kemudian dilarikan ke rumah sakit, hampir tidak bernapas. Orang-orang itu adalah orang-orang hebat dan berhasil merahasiakan masalah ini. Industri ini sungguh kejam. Semakin ia memikirkannya, semakin khawatir pula ia jadinya. Dia tidak dapat melihat ujung koridor panjang ini. Langkah kakinya tergesa-gesa. Saat melewati salah satu ruangan, samar-samar ia mendengar beberapa erangan dan rintihan. Suara-suara itu nyata meski tidak jelas. Ia berhenti tiba-tiba, butiran keringat dingin muncul di dahinya. Karena sifatnya yang waspada, ia mampu menangkap suara-suara teredam yang datang dari dalam ruangan meskipun ruangan tersebut kedap suara dengan baik. Dia berjalan dengan ketakutan menuju pintu. Dari dalam ruangan, seorang wanita mengerang kesakitan di tengah-tengah suara napas tersengal-sengal dan tawa liar beberapa pria. Suara itu seakan menusuk gendang telinganya saat dia mendengarkan. Sialan, dia menggertakkan giginya dan tanpa membuang waktu, mengetukkan buku-buku jarinya ke pintu. Sepertinya tidak seorang pun mendengarnya. Sishi, Sishi. Ia meraih gagang pintu dan mengencangkannya dengan kuat. Namun, pintunya tetap tertutup karena terkunci dari dalam. Dia tidak punya kesabaran lagi. Dia mundur beberapa langkah, melompat ke udara, dan melakukan tendangan terbang yang sempurna untuk mendobrak pintu. Ruangan itu dipenuhi bau harum saat dia melangkah masuk. Dia bisa melihat pakaian berserakan di lantai di bawah cahaya hangat yang menggoda. Tawa jahat para lelaki dan suara tak menyenangkan yang datang dari kamar tidur memperingatkannya tentang apa yang sedang terjadi di dalam. Dia mengerutkan kening. Dengan saraf tegang karena gelisah, dia melangkah lebar menuju kamar tidur. Pemandangan yang langsung menyambutnya saat dia sampai di sana membuat wajahnya muram. 164 kemarahannya yang membara. Yunna diikat di tengah ranjang besar, keempat anggota tubuhnya terikat di setiap sudut tiang ranjang. Sungguh tidak sedap dipandang. Pakaiannya robek-robek. Tubuhnya penuh dengan bekas gigitan berwarna merah, memar berwarna ungu, dan alkohol. Penampilannya benar-benar memalukan. Dia tidak lagi cantik. Riasan wajahnya yang indah hancur karena rambutnya yang berantakan berserakan di bantal, pipinya memerah dan matanya tampak lesu dan bingung. Beberapa lelaki tua tampak duduk di tempat tidur, tampak lesu dan kelelahan, hanya Heling Xiang yang masih menungganginya dengan keras. Mendengar suara asing, dia menoleh dengan marah dan terkejut mendapati Gu Xingzi berdiri di sana. Gu Xingzi, bagaimana kamu bisa masuk? Pintunya tidak terkunci. Dia menjawab dengan tenang. Melihat bahwa yang ada di ranjang bukanlah Yun Sishi, hatinya pun tenang. Bagaimanapun, Yunna ini bukanlah wanita yang baik. Sifatnya yang ambisius dan cara-caranya yang tercela telah membawanya kepada para petinggi ini. Dia tidak asing dengan pesta pora seperti itu dan tahu betul bahwa perlu dua tangan untuk bertepuk agar hal itu terjadi. Para pria ini mabuk dan terangsang sebelum acara resmi dimulai, jadi mereka mencari hiburan. Yunna datang di waktu yang tepat. Ia menghadiri pesta ini dengan maksud untuk memasuki dunia hiburan dengan cara apapun, tetapi ia malah diusir oleh Gu Xingzi sebelum acara dimulai. Ia tidak ingin pergi tanpa mencapai tujuannya, jadi, dalam keputusasaan, ia menyetujui permintaan Heling Xiang. Namun, ia tidak menyangka akan bertemu sekawanan serigala lapar. Dia telah meminum minuman yang dicampur obat bius itu secara tidak sengaja, dan minuman itu berpengaruh padanya. Dia tidak sebanding dengan kekuatan obat bius itu, para pria itu terus menjarahnya habis-habisan. Apakah kau juga ingin melakukannya? Heling Xiang bertanya sambil menghela napas panjang. Ia menepuk wajah Yunna dengan penuh kepuasan.
Wanita ini tidak seburuk itu. Tidak tertarik, tolak Gu Xingzi dengan dingin dan berbalik untuk pergi. He Lingxiang memanggilnya dari belakang. Di mana pasangan wanitamu? Itu menghentikannya di tengah jalan ketika punggungnya terasa kaku. He Lingxiang tidak peduli untuk membaca ekspresinya atau memperhatikan aura mengancamnya dan hanya melanjutkan dengan antusias, jika adiknya sebaik ini, Yun Cixi juga pasti sebaik itu. Direktur He, bukankah tadi Anda menyebutkan akan ada pertunjukan bagus? Pria di sebelahnya bertanya dengan penuh minat, pertunjukan apa itu? Gu Xingzi, pasanganmu adalah Yun Cixi, kan? Dia orang yang langka, aku suka tipenya. Kenapa kau tidak membawanya ke sini sekarang sebelum pesta dimulai? Kita bisa bersenang-senang di sini. Gu Xingzi berbalik. Dengan tatapan mata yang berbahaya, dia memperingatkan, jangan ada yang menyentuhnya. Kenapa kami harus mendengarkanmu? Aku suka wanita itu. Wajah He Lingxiang berubah muram. Dia melempar Yunna ke samping dan bangkit dari tempat tidur sambil berkata dengan kejam, siapa kau yang bisa menghentikanku menginginkan wanita itu? Yang berkuasa mendapatkan apa yang mereka inginkan di sini. Aku, He Lingxiang, mendapatkan wanita manapun yang aku inginkan. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, Gu Xingzi, dengan tatapan dingin, melesat ke arahnya seperti anak panah dan mencengkeram ubun-ubun kepalanya. Dia menjerit kesakitan. Apa yang kau lakukan? Apa kau gila? Ah! Bibir Gu Xingzi melengkung membentuk senyum berdarah. Sambil mencengkeram rambutnya, dia menyeretnya beberapa meter sebelum menariknya ke atas. 165 keahliannya. Bibir Gu Xingzi melengkung membentuk senyum berdarah. Sambil mencengkeram rambutnya, dia menyeretnya beberapa meter sebelum menariknya ke atas. Air mata kesakitan mengalir di wajah He Lingxiang saat kulit kepalanya robek karena ditarik ke atas menggunakan rambutnya. Dulu dia diam-diam mengejek dan menyebut Gu Xingzi sebagai gigolo karena hanya memiliki paras yang rupawan. Yang tidak dia duga adalah ternyata Gu Xingzi ternyata sekuat ini. Dia terhuyung saat Gu Xingzi menyeretnya sambil mengabaikan teriakan ketakutannya dan membenturkan wajahnya ke dinding. Sebelum dia bisa memahami apa yang terjadi, rambutnya diseret ke lantai dan terlempar ke udara. Dia bisa merasakan sensasi tercabik yang kuat dari kulit kepalanya yang membuatnya menangis sejadi-jadinya. Ah! Tolong! Tolong! Wajahnya terbentur dinding. Dia mengerang pelan saat darah mengalir dari kepalanya. Pergelangan tangan Gu Xingzi kuat dan bertenaga, dan dia tidak ragu untuk menggunakannya padanya. Sebuah tebasan yang dalam dan mengerikan muncul di kepala Gu Xingzi, dan darah menyembur keluar hingga menutupi separuh wajahnya. Dia berjuang untuk berdiri dengan kakinya yang goyah. Dia bisa merasakan darah lengket menutupi satu sisi wajahnya sementara luka sayatan di dahinya, tempat dia dipukul, terasa panas dan sakit. Itu menunjukkan betapa ganasnya serangan Gu Xingzi. Dia langsung kehilangan arah. Gu Xingzi ini nyata. Begitu pemuda ini menunjukkan kemampuannya, orang lain tidak akan bisa membalasnya. He Lingxiang sangat terkejut dan takut. Wah, kepalanya terbentur dinding, tetapi kali ini, hidungnya yang terbentur. He Lingxiang bisa merasakan dunia berputar saat dinding putih melintas di matanya. Terlalu menyakitkan untuk berteriak. Gambaran seorang pria kejam dan wajah cantik tumpang tindih di depan matanya saat gegar otaknya perlahan menghilang. Melalui tatapan matanya yang berdarah, dia bisa melihat Gu Xingzi menatapnya dengan senyum dingin. Gu Xingzi kemudian bertanya kepadanya dengan kelembutan yang menusuk tulang, apa yang baru saja kau katakan? Dia terengah-engah tetapi tidak berani menjawab. Dia mati rasa karena takut, dan giginya bergemeletuk tak terkendali. Dia hanya bisa menatap Gu Xingzi dengan ketakutan. Beberapa pria di sampingnya juga merasakan keterkejutan yang mendalam. Dia mungkin seorang bintang, tetapi dia hanyalah seorang aktor bagi mereka. Sementara itu, mereka adalah orang-orang yang membayar, jadi kelangsungan hidupnya bergantung pada mereka, tetapi dia begitu berani menginjak-injak harga diri mereka sekarang. Gu Xingzi, beraninya kau. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa melarangmu? Salah satu dari mereka menunjuk hidungnya dengan marah sebagai peringatan. Oh, larang aku. Dia mendengus keras. Baiklah, kalau begitu, ayo. Sambil berkata demikian, dia melirik dingin ke arah He Lingxiang, menarik bahu He Lingxiang ke atas kakinya yang terangkat, dan menghantamkan kaki itu keras ke perutnya. Ah! He Lingxiang berteriak kesakitan, wajahnya menjadi pucat dan putih. Dia terjatuh ke belakang dan bagian belakang kepalanya terbentur lantai.
Dia pusing lagi, kali ini dia sangat kesakitan sehingga dia bahkan tidak bisa menangis. Oh, selamatkan aku. Wajahnya berubah ketika Gusings mengangkat salah satu kakinya dan menginjak wajahnya tanpa ekspresi. Sambil menggerakkan wajahnya ke kiri dan ke kanan dengan satu kaki, pria itu kemudian memerintahkan, diam. He Lingxiang segera menghentikan isak tangisnya yang menyakitkan atas perintahnya. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi saat sol sepatu berdebu milik pria itu menginjak wajahnya. 166 suara tembakan. Pemuda itu dengan pandangan mata yang tajam menatap wajah He Lingxiang yang berlumuran darah, yang sedang berbaring di lantai. Gusings kemudian berjongkok dengan anggun di sampingnya, memegangnya dengan sehelai rambutnya, yang sangat berlumuran darah, dan bertanya dengan suara hampa, apakah sakit? He Lingxiang mendengarnya dengan jelas dan menggelengkan kepalanya buru-buru. Oh, apakah tidak sakit? Tanyanya sambil tersenyum, atau apakah aku sudah berbelas kasih? Lelaki di lantai itu hanya bisa menelan ludah karena takut. Haruskah dia mengangguk atau menggelengkan kepala saat mendengar itu? Orang-orang di sekitar mereka berdua kini gemetar ketakutan. Sebaliknya, Gusings tidak menyadari betapa menakutkannya dia saat ini. Kepribadiannya yang biasanya berwibawa dan terkendali tidak terlihat lagi, karena kepribadiannya yang kejam telah menguasai dan kini mendominasi keempat sudut ruangan. Keheningan menguasai mereka, tidak seorang pun berani bersuara. Dia berdiri dan dengan dingin memerintahkan, jawab pertanyaanku, mengerti. He Lingxiang menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Di mana Yun Cixi? Pria di lantai itu berteriak, aku tidak tahu. Saya ingin kebenaran. Sings, Yun Cixi itu adalah wanita yang diincar tuanmu. Menyerahlah, kau tidak akan bisa menang melawannya. Suaranya melemah, khawatir akan mengundang kemarahan sang bintang. Oh, senyum hangat kembali tersungging di wajah Gusings. Teruskan, di mana dia? Hal ini membuat semua orang merinding. Mereka baru menyadari saat itu bahwa beberapa senyuman bisa berakibat fatal. Dia seharusnya bersama, direkturmu. Beraninya kau. Yang Zhou Cheng sangat marah. Ia adalah kepala industri hiburan Hong Kong dan presiden Euro King Entertainment. Ia berdiri di puncak kejayaan Hong Kong satu dekade lalu, dan banyak bintang film yang sukses di bawah naungannya. Industri film Hong Kong masih dapat berdiri kokoh di Asia saat ini terutama berkat dirinya. Selain itu, Euro King Entertainment memegang peranan penting dalam industri film China. Dia melotot ke arah Gusings, ketidaksenangan tampak jelas di wajahnya. Dalam industri ini, artis hanyalah komoditas yang menghasilkan uang dan tidak memiliki hak untuk berbicara. Di matanya, tidak ada artis yang seharusnya keterlaluan, bahkan Gusings dengan status superstarnya. Ia pernah membantu seorang artis baru menjadi aktor pemenang penghargaan, yang akhirnya berubah menjadi diva baginya. Sebagai konsekuensinya, ia memerintahkan salah satu jari aktor tersebut dipotong. Sebelum karir aktingnya berkembang sepenuhnya, ia sudah dihancurkan olehnya. Ia juga memiliki hubungan dengan mafia Hong Kong, dan ini merupakan salah satu alasan mengapa Euro King Entertainment mampu bertahan seiring berjalannya waktu. Pemuda itu menatapnya dengan pandangan marah. Kamu tidak punya hak untuk bicara di sini. Apa maksudmu dengan itu? Kalau begitu, lihat ini. Ucapan Gusings membuatnya kesal hingga menunjukkan kartu asnya di atas meja. Semua orang terkejut saat melihat lebih dekat. Itu adalah sebuah pistol. He Lingxiang kehilangan rasa takutnya saat melihat pistol itu. Dia menatap aktor itu dengan provokatif. Dia menunggu untuk melihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Oh, apakah bos yang mencoba mengancamku dengan ini? Dia membalas dengan mengejek dan menendang kaki pria itu ke samping. Dasar bodoh. Biar kutunjukkan yang sebenarnya. Yang Zhou Cheng mengarahkan pistolnya dengan tegas ke arahnya saat dia mendekat. Oh, tidak. He Lingxiang pura-pura berteriak ketakutan. Gusings, tahukah kamu siapa yang baru saja kamu sakiti? Bos yang adalah raja. Benarkah? Aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Dia tersenyum tipis. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut. Wah, suara tembakan yang keras bergema di ruangan itu. 167 ketakutan. Darah. Suara tembakan bergema di seluruh ruangan. Yun Cixi tersentak dari linglung dan kembali sadar. Setelah pulih, dia berhasil menyingkirkan sebagian pikirannya yang melayang. Dia menatap pria yang sudah memeluknya entah sejak kapan.
Tangannya memegang bahunya. Keduanya tampak mesra. Ah, serunya, agak terkejut dengan apa yang terjadi. Kenapa? Dia menggertakkan giginya karena malu. Dia jelas merasa jijik dengan ketidaksenangannya beberapa waktu lalu, jadi mengapa tubuhnya tanpa sadar lepas kendali. Apakah laki-laki ini berpengetahuan luas dalam ilmu sihir? Mengapa kamu tidak melanjutkannya? Mu Yaze menatapnya dengan nakal dan provokatif. Saya, jadi malu? Iya, dia mengangkat dagu wanita itu dan mencubitnya. Ujung jarinya dengan lembut membelai garis bibirnya. Kau jelas-jelas mengambil inisiatif tadi. Tidak, aku tidak melakukannya. Bohong. Dia memeluknya. Lanjutkan. Dia terkejut. Dia dengan hati-hati mendorong bahu pria itu dengan tangannya dan mencoba melarikan diri dari kurungannya dengan menoleh ke samping. Baru saja, ada suara tembakan. Kau tidak perlu peduli dengan urusan orang lain. Lihat aku, dia menegakkan wajahnya. Dengan bibirnya yang tipis, dia berbicara dengan gaya yang nakal namun menawan, cium aku. Sensasi yang dirasakannya saat menciumnya tadi hampir membuatnya kehilangan jiwanya. Menciumnya saja sudah cukup membuatnya kehilangan kendali dan bahkan kehilangan dirinya sendiri. Ia tak sabar untuk mendekapnya dalam pelukannya, dalam darah dan tulangnya, saat mereka menyatu. Wanita ini memiliki sumber daya untuk memikat pria manapun. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Aku tidak mau. Kita sudah setengah jalan. Kenapa tidak dilanjutkan? Dia mencondongkan tubuhnya lebih dekat ke arahnya. Seluruh wajahnya, termasuk cuping telinganya, kini memerah. Dia senang mendengar tanggapannya. Dengan suara lembut nan menawan, dia berkata, lihat, kamu juga menikmatinya, Wajahnya menjadi lebih merah padam, sekarang semerah bit. Pria ini memancarkan hormon dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia benar-benar tak tertahankan. Dia berbeda dari Gu Xingzi. Yang terakhir adalah pria yang sangat sopan. Setiap gerakannya memancarkan keanggunan seseorang dari kalangan atas. Sementara itu, yang pertama adalah perwujudan bangsawan. Dia mendominasi, memikat, dan mirip dengan penguasa absolut. Jika dia lahir di zaman dahulu kala, niscaya dia akan menjadi seorang kaisar. Xingzi, Gu Xingzi. Dia masih menunggunya. Sedikit rasa tidak nyaman muncul di matanya saat dia merasa sedikit khawatir. Pada saat ini, suara Gu Xingzi terdengar dari koridor luar. Shi, suaranya terdengar begitu dekat dengannya, seolah-olah mereka hanya dipisahkan oleh sebuah pintu. Suaranya terdengar jelas. Yun Cixi membelalakan matanya karena terkejut. Mengikuti suaranya, dia mengalihkan pandangannya ke arah pintu, hanya untuk mendengar suara lembut dari luar. Cixi, kamu di sini. Petik 2, Jangan takut. Di masa depan, apapun yang terjadi, aku akan melindungimu. Dia lumpuh total. Ekspresi Mu Yaze berubah. Seolah-olah ditutupi oleh lapisan salju selama ribuan tahun, dia tiba-tiba dipenuhi dengan permusuhan. Xingzi. Tiba-tiba dia merasa malu. Apa sebenarnya yang sedang dilakukannya? Apakah dia menjual tubuhnya? Apakah ada perbedaan antara dia dan wanita-wanita itu? Jika Xingzi menyaksikan adegan ini, apa yang akan dia pikirkan? Yun Cixi, aku tidak percaya kamu sama dengan wanita-wanita itu. Dia pasti akan memandangnya dengan dingin, mengejeknya, dan merendahkannya. Tidak, aku tidak. Dia tiba-tiba berbalik dari tubuh Mu Yaze dan sedikit terhuyung menuju pintu. Berhenti di sana. Mu Yaze menatap Yun Cixi dengan wajah muram. Seluruh ruangan itu seperti gudang es. 168 tidak ingin dipandang rendah. Berhenti di sana. Mu Yaze menatap Yun Cixi dengan wajah muram. Seluruh ruangan itu seperti gudang es. Seolah tidak mendengar apapun, dia terus berjalan menuju pintu. Dia tidak ingin dipandang rendah. Dia bukan wanita seperti itu. Dia menggigit bibir bawahnya dengan kuat. Tangannya baru saja menyentuh gagang pintu ketika, dari belakangnya, dia menghampirinya dengan langkah lebar, memegang pinggangnya, dan menggendongnya. Ah! Teriaknya sambil meronta. Mu Yaze, lepaskan aku. Kau ingin dia melihatmu sekarang. Dia memegang pipinya dengan kuat dan mempertahankan kontak mata dengan matanya yang penuh ketakutan. Dia bertanya tanpa emosi, aku akan membiarkan dia masuk untuk melihatmu sekarang, Tidak. Dia begitu bingung dan tak berdaya. Dia menggigil mendengar ancamannya. Dia tidak ingin Gu Xingzi memasuki ruangan dan bahkan lebih tidak mau menghadapinya dengan cara ini.
Itulah puncak kebanggaannya. Muyase, kamu tidak bisa melakukan itu. Saya harap Anda mengerti sekarang. Katanya, saya tidak pernah menerima jawaban, tidak. Jika saya menginginkan sesuatu, saya harus memberikannya. Setelah dia berkata demikian, dia dengan paksa melemparkannya ke tempat tidur yang besar dan empuk. Tubuhnya memantul pelan di atas ranjang. Tubuh lelaki yang menjulang tinggi itu kemudian condong dan menekannya ke bawah sambil menghalangi cahaya bulan yang terang. Dia sangat terkejut hingga merasa tercekik. Dia mulai berjuang karena cemas. Tangannya memukul dada pria itu dengan keras, tetapi pria itu tidak bergerak sedikitpun. Tidak peduli seberapa keras dia mendorong dan mendesak, itu sia-sia. Mengapa pria ini begitu mendominasi? Dan ini kuat. Dia mengendalikannya dan menciumnya dengan bibirnya yang dingin. Itu adalah ciuman yang hampir agresif, ciuman yang tampaknya tidak mengandung kasih sayang apapun. Wajahnya langsung pucat pasi. Dia begitu takut hingga dia menggertakkan giginya dan bahunya sedikit gemetar. Kadang-kadang dia lembut, kadang-kadang hati-hati, dan kadang-kadang gila, bagaikan badai yang melanda. Dia menciumnya dengan lembut, tetapi dia menggertakkan giginya. Dia menatapnya dengan ketidakpuasan. Jari-jarinya yang panjang mencubit pipinya, dan dia berkata dengan suara serak yang menarik, buka lebar-lebar. Dia terengah-engah gugup, tetapi rahangnya tetap tertutup rapat. Pria itu kecewa. Sambil menyipitkan matanya, dia memegang pipi wanita itu dengan tangannya yang besar dan mencubitnya dengan keras. Cubitan ini menyakitinya, dan dia menghirup udara dingin. Mengambil kesempatan ini, dia memeluknya erat-erat. Dia agak terkejut dengan gairahnya yang besar. Ia bersifat mendominasi, dan tidak mau menerima pembangkangan. Dia tidak dapat menahan diri untuk mundur dengan wajah memerah. Tubuhnya kaku, seolah tersengat listrik. Dia mengangkat matanya untuk menatap mata dalam milik pria itu. Tanpa sadar dia menjerit pelan dan sembunyi-sembunyi. Pria itu sedang memeriksanya. Tempat-tempat yang dia tatap dengan mata tampannya membuatnya gemetar tak terkendali. Dia tidak tahu bagaimana orang kecil di bawahnya ini bisa membuatnya bersemangat. Dia terutama suka melihat ekspresi bingungnya. Itu benar-benar menghibur. Itu seperti melihat mangsa yang lucu, dia tertarik bermain dengannya. Dia mengamati wajahnya sekali lagi, separuh wajahnya tampak diwarnai dengan warna bunga persik. Gadis ini jelas memiliki penampilan yang cantik dan genit, peri hidup yang akan membuat orang tergila-gila, tetapi auranya terlalu murni dan bersih. Tidak ada konflik ketika kedua sifat ini menyatu. Sebaliknya, ada lebih banyak daya tarik terlarang di dalamnya. Ini seperti mantra, dan tidak ada obat yang dapat membatalkannya. Gadis ini, meski menawan, tampak terlalu muda. 169 Apakah ini dianggap cinta? Gadis ini, meski menawan, tetap saja kelewat muda. Dia mungkin tidak tahu hal ini, terkadang, semakin keras seorang wanita berjuang, semakin kuat pula hasrat pria untuk mendominasinya. Muyase dengan sengaja menekannya dan dengan cepat menutupi bibirnya yang lembut. Dia memegang tengkuknya dengan satu tangan dan dengan lembut membelai punggungnya dengan tangan lainnya. Seolah-olah ada listrik yang mengalir melalui mereka, jari-jarinya yang panjang menyusuri bahunya dan bergerak ke bawah saat perlahan-lahan bergerak ke bagian lain tubuhnya. Yun Sishi merasa sedikit tidak enak karena ditekan. Tepatnya, dia merasa tidak nyaman. Namun, merasakan sentuhan dingin dan aneh yang menyapu perutnya, dia tiba-tiba lupa untuk melawan. Sensasi aneh membuat seluruh tubuhnya membeku dan menggigil. Jangan, dia mengernyitkan alisnya karena tidak nyaman. Dia baru saja mengucapkan sepatah kata ketika sensasi yang berbeda dan aneh, jejak rasa sakit, membuat kulit kepalanya langsung terasa geli. Potongan-potongan kenangan dari malam itu tiba-tiba melintas di depan matanya, dan bahunya bergetar tak terkendali. Sambil menekan mulutnya dengan kuat, dia tertawa jahat. Dia mencengkeram pipinya dengan kuat dan menggigit bibir bawahnya dengan marah. Dia terlalu kurus, pinggangnya tampaknya hanya cukup untuk menampung satu tangannya. Dia ingin menolak tawarannya berkali-kali, tetapi naluri aneh di dalam dirinya menghentikannya setiap saat. Demikian pula, dia adalah pria yang tak tertahankan. Dia memiliki wajah yang tampan dan tubuh yang tidak bisa dikritik. Di tengah penolakannya yang sia-sia, tubuhnya secara intuitif mendambakan kasih sayang. Keinginan dan rasionalitasnya selalu bertentangan, dan dia hampir ingin menyerah. Lihat, kamu juga menginginkannya, Pria itu menyeringai dan perlahan membuka kancing bajunya.
Namun, saat mendongak, matanya bertemu dengan sepasang mata wanita itu yang setengah tertutup namun tampak gelisah. Yun Cixi memejamkan matanya dengan putus asa sambil mencium lembut pipinya. Bersikaplah baik, aku tidak akan menyakitimu. Dia biasanya bersikap baik di tempat tidur. Dia tidak pernah tidak sabar dengan mangsanya, kelembutan yang tampaknya dimilikinya secara alami, tetapi, saat ini, tubuhnya sangat tegang. Tangannya yang besar menopang pinggangnya, dan dia menenggelamkannya ke dalam malam yang tak berujung. Di luar koridor, Gu Xingzi mendengar suaranya yang tidak jelas dari sebuah ruangan dengan pendengarannya yang tajam. Apa? Dia berbalik untuk melirik ke arah pintu yang megah. Itu adalah satu-satunya kamar presidensial, kamar paling glamor, di hotel itu. Rumor yang berkembang adalah bahwa suite ini tidak pernah dibuka untuk umum. Tiba-tiba dia tampak sudah menemukan jawabannya. Kata-kata He Lingxiang terngiang di telinganya. Yun Cixi itu adalah wanita yang diincar tuanmu. Menyerahlah. Kau tidak akan bisa menang melawannya. Gu Xingzi mengerutkan bibirnya. Dia bukan orang yang hanya melihat sedikit dunia. Dia secara alami mengerti apa yang terjadi di dalam ruangan. Matanya menjadi gelap, dan dia mengepalkan tangannya. Kakinya hampir tidak bisa bergerak untuk waktu yang lama. Dia benar-benar kehilangan keberanian untuk mendobrak pintu. Pertanyaan He Lingxiang tadi masih terngiang di telinganya. Mengapa kau begitu peduli dengan Yun Cixi? Mungkinkah kau mencintainya? Dia bahkan bukan milikmu, jadi atas dasar apa kau membuat pernyataan yang tidak sopan? Cinta, apakah dia mencintainya? Gu Xingzi tiba-tiba merasa sedikit bingung. Dia belum pernah mencintai seorang wanita sebelumnya, jadi dia tidak tahu bagaimana rasanya jatuh cinta. Merasa gugup, khawatir, dan protektif. Apakah ini termasuk dalam kategori jatuh cinta? 170 konfrontasi. Apakah ini dianggap sebagai jatuh cinta? Dia memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan terhadapnya saat pertama kali melihatnya. Gadis itu begitu anggun dan halus sehingga dia tampak seperti berasal dari dunia lain. Dia ingin benar-benar menjauhkannya dari pengaruh dunia ini. Selama audisi untuk peran Yin Xiachun, Yun Cixi telah memberikan kesan kepada semua orang yang hadir dengan penggambarannya yang sangat realistis. Bahkan ia secara alami terbawa ke dalam karakter Yin Dongyu oleh penampilannya sampai-sampai ia ingin melindunginya dari bahaya apapun dalam pelukannya. Setiap ekspresinya terpatri dalam ingatannya dan tidak bisa dihapus. Apakah ini cinta? Jika tidak, mengapa dia peduli padanya? Apakah hanya karena dia memiliki bakat dan potensi untuk menjadi bintang masa depan? Tiba-tiba dia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Dia menyandarkan punggungnya ke dinding dan membenamkan wajahnya di antara kedua tangannya. Hatinya terjerumus ke dalam kesengsaraan yang kacau. Dia tidak tahu berapa lama dia telah menunggu, rasanya begitu lama sehingga hampir terasa seolah-olah waktu telah berhenti. Dia ingin sekali menerobos masuk ke ruangan itu berkali-kali, tetapi setiap kali dia mencapai pintu, ada sesuatu yang membuatnya mundur. Dia pun harus menunggu lama dan menyiksa. Saat itulah dia mendengar suara orang mendekat dari salah satu ujung koridor. Ia menoleh ke arah sumber suara langkah kaki itu dan melihat sekelompok pelayan mengangkat nampan, berjalan perlahan dan penuh hormat menuju kamar presidensial. Beberapa potong gaun baru dan cantik, beserta aksesori yang sangat indah, diletakkan di atas nampan. Berjalan sejajar dengan kelompok ini adalah Alan. Dia terkejut melihatnya. Dengan matanya yang sedikit bergerak, dia bertanya, "Xingzi, kenapa kamu di sini? Apa yang kau lakukan di sini?" Gu Xingzi menatapnya tajam dan mengernyitkan alisnya. "CEO memanggilku ke sini untuk mempersiapkan seorang wanita untuk pesta gala." Alan adalah pria yang cerdas. Melihat ekspresi patah hatinya, dia tiba-tiba punya firasat buruk. Wanita di dalam itu, mungkinkah Nona Yun? "Diam!" bentak Gu Xingzi saat dia tiba-tiba menjadi marah. Alan segera menutup mulutnya dan tidak berani bertanya lebih lanjut. Wanita memang racun. Contohnya adalah ini, Yun Cixi mampu membuat Gu Xingzi, seorang pria yang elegan dan tidak mudah didekati, bereaksi secara tidak rasional. Siapakah dia sebenarnya? Tiba-tiba terdengar suara dari dalam ruangan. Gu Xingzi tersadar saat itu juga, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menoleh tepat pada saat Mu Yaze keluar dari ruangan. Pria itu sudah mengenakan setelan jas yang sangat bagus. Tidak ada jejak aktivitas intim yang terlihat pada dirinya, dia masih merupakan elit kekaisaran di mata semua orang.
Dia menatap Gu Xingzi dengan dingin. Dia tidak tampak terkejut dengan kehadirannya di sana. Dia menatap Alan tanpa ekspresi dan memerintahkan dengan suara rendah, "Masuk." "Ya, Tuan." Alan, yang berdiri di sana dengan tenang tanpa menoleh ke samping, memimpin para pelayan memasuki ruangan. Pintu kemudian ditutup. Gu Xingzi melangkah maju ke arah Mu Yaze dan meraih dasinya yang disetrika rapi. Dia bertanya dengan getir, "Apa yang kau lakukan padanya?" Kehadiran kedua pria itu sama-sama mendominasi, dan mereka terus-menerus memancarkan aura berbahaya. Namun, tinggi Mu Yaze lebih tinggi dari Gu Xingzi. Jadi, dia menunduk menatapnya ketika dia memberikan jawaban samar, "Bagaimana menurutmu?" "Tidak tahu malu." Gu Xingzi memucat karena marah. Tanpa peringatan, dia langsung meninjunya. Mu Yaze menoleh sedikit ke samping dengan ekspresi tenang dan menangkap tinjunya yang cepat dengan kuat. Dia tampaknya tidak bergerak sedikit pun. Keterkejutan terlihat di mata Gu Xingzi. "Kau cukup terampil. Sepertinya Gu Mochen telah mengajarimu dengan baik." Mu Yaze menepis tangannya dengan paksa dan Gu Xingzi tanpa sadar mundur beberapa langkah. Pria itu melangkah lebar dan anggun ke arahnya, menundukkan matanya, dan menyipitkan matanya tanpa emosi. Aku tidak menyangka Gu Xingzi juga akan kehilangan ketenangannya terhadap seorang wanita. Selanjutnya bab 171 dia akan jatuh cinta padaku.